Pria ini sebenarnya tak mau diajak mencuri di kantornya sendiri, bro. Tapi temannya ini selalu jelaskan bahwa dokumen perusahaan pengusaha itu adalah sebenarnya milik keluarganya. Karena itulah dia sengaja pulang dari luar negeri untuk mengambil kembali dokumen-dokumen ini, bro. Temannya ini juga sambil ungkapkan bahwa sebenarnya pengusaha itu adalah seorang rentenir. Dia telah merampas semua properti milik keluarganya, kemudian menghabisi ayahnya. Dan kau harus paham itu, friend, ujar temannya ini. Mendengar semua penjelasan itu, sebenarnya pria ini masih tak mengerti apa-apa, bro. Dia hanya diminta oleh temannya itu untuk membukakan kunci di kantornya ini, sebab temannya ini adalah mantan sopir dari bosnya itu, bro. Lalu temannya ini katakan agar pria itu membawa kekasihnya itu untuk pindah ke Australia mengikuti dirinya. Tapi akhirnya semua rencana yang mereka susun itu gagal, bro, dan berujung kepada pria ini yang dijebloskan ke dalam penjara. Selanjutnya esoknya, wanita ini bersama anaknya mengunjungi penjara ini, bro. Dia adalah istri dan anak dari kepala kamar sel tahanan pria itu, bro. Para napi yang telah lama puasa ini jadi ngiler sambil melototi tubuh wanita itu, bro. Mata mereka jadi tak berkedip, yang membuat kepala kamar sel tahanan ini menjadi marah kepada napi yang memandangi istrinya. Lalu mantan kepala preman pasar ini sambil berpikir, kenapa dan ada apa tiba-tiba istrinya itu mengunjungi dirinya. Sebenarnya dia paham dan bersedih karena dirinya sedang menjalani masa hukumannya. Kemudian Pak Sipir penjara ini membukakan pintu sel tahanannya, bro. Dia diberikan waktu untuk bertemu dengan istri dan anaknya tercinta itu. Pria ini divonis 30 tahun penjara karena telah menghabisi 4 orang sekaligus yang telah memperkaos keponakannya, bro. Pria ini menyapa istrinya tercinta ini, bro. Kemudian dia menggendong anaknya, dan rasa kangen pria ini kepada keluarganya ini terobati. Setelah dia melepas rindu dengan anaknya, kemudian istrinya ini jelaskan saat ini dia sudah tak tahan lagi. Ketika pergi ke pasar saja, semua orang-orang memandangi tubuhnya. Saya jadi risih dan stres, mas. Mereka semua jadi berani dan kurang ajar ketika kamu tak ada. Saya harus bagaimana? Ujar istrinya ini kesal. Lalu pria ini memeluk istrinya dan katakan, kamu harus bersabar dan saya mengerti semua itu. Kemudian tiba-tiba inspektur polisi penjara ini keluar dari ruangannya. Dia langsung mempermainkan istrinya agar tidak bersikap cengeng. Mendengar itu, membuat pria ini jadi emosi dan marah. Dia hampir saja hadiahkan bogem mentah kepada inspektur polisi penjara ini sebelum dipisahkan oleh petugas-petugas lainnya. Kemudian pria ini diamankan, sementara istrinya ini kembali pulang ke rumahnya, bro. Dia hanya bisa memandangi istrinya yang tengah kesusahan ini, bro. Kejadian kepala sel kamar tahanan ini dilihat oleh pria ini, bro. Dia akhirnya paham dengan perasaan teman satu selnya ini, bro. Kisahnya sama dengan yang dialaminya. Mereka sama-sama di penjara karena sama-sama membantu orang. Dan untuk keseruan selanjutnya di next part ya, bro.